Akan memulai acaranya pada siang hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang pada pada acara diseminasi pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FKUI seri pertama. Perkenalkan, saya Rainal, selaku moderator pada acara hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bang Jarod Dimas Andaru, SH, Mbak Ivon Kezia, SHLM, Mbak Zara Safa Putri Mahardika, SHMH, Mbak Indah Siti Aprilia, SH, dan Bang Gazi Atif Mazaya, SH, selaku pembicara pada siang hari ini. Saya harap Abang Mbak sekalian selalu berada dalam keadaan sehat, tentunya. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menyelenggarakan acara ini. Saya, mewakili unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat FKUI, ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan seluruh pembicara, moderator, dan juga peserta yang telah hadir serta turut berpartisipasi dalam acara hari ini. Acara ini dilaksanakan untuk menyebarluaskan ide-ide beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai implementasi dari tiga norma perguruan tinggi. Acara kali ini akan diisi oleh 5 pembicara hebat dengan keahliannya di bidang masing-masing pada pengabdian masyarakat, yakni yang pertama ada Bang Jarod Dimas Ahmad Andaru, SHMA, lalu ada Mbak Ivon Kezia, SHLM, lalu ada Mbak Zahra Saka Putri Mahardika, SHMA, lalu ada Mbak Indah Siti Aprilia, SH, dan Bang Gazi Atif Mazaya, SH. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita mendengarkan sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan FAUI, yakni Prof. Andri Gunawan Bisana, SH, LLM, PhD. Kepada Prof. Andri, saya persilakan. Terima kasih, Rainal. Eh, Selamat siang, Pak Agung, Pak Heru, Pak Togar, dan para pembicara, juga para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini sedang di perjalanan, jadi saya sedang di bandara, jadi nanti juga akan hanya bisa membuka dan tidak bisa mengikuti sampai selesai acara ini. Saya menyambut baik diseminasi ini karena memang ini memperlihatkan, nanti kita juga bukan hanya memperlihatkan apa yang sudah staf Fakultas Hukum kerjakan dalam hal ini khususnya tentang pengabdian masyarakat, tapi juga eh, menjelaskan bahwa kita tadi lewat brainstormingnya eh, apa nanti ke depan kira-kira seperti apa, fokusnya akan ada di mana, eh, dan karena memang program kita di di eh, Fakultas Hukum UI itu berubah-berubah tiap tahun. Jadi tidak ada satu yang dikerjakan selama sekian tahun ya sama gitu. Jadi selalu berubah-ubah temanya, meskipun tentu saja ada beberapa hibah Pegmas yang merupakan kelanjutan dari hibah Pegmas tahun sebelumnya. Nah, Fakultas Hukum sendiri mengalokasikan dana khusus untuk Pegmas dan untuk penelitian di luar dana yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh UI. Jadi ada dana khusus yang bisa digunakan oleh staf Fakultas Hukum untuk melakukan riset dan dalam hal ini dan juga pengabdian masyarakat. Tentu saja dengan diseminasi ini kita ingin menunjukkan tadi apa saja yang sudah dikerjakan di daerah-daerah tertentu dan kemungkinan apa yang perlu ditingkatkan, atau mungkin bisa jadi mungkin untuk usulan ke depan programnya seperti apa. UI sendiri sebenarnya mungkin bagian dari permintaan dari banyak sistem rankingan. So, saya menekankan pada semua ya, bukan hanya Pegmasnya, tapi juga semua risetnya mulai fokus pada SDGs, pemenuhan SDGs. Jadi salah satu dari itu mungkin untuk ke bagian dari diskusi nanti atau ke depannya ini akan
harus bisa menunjukkan fokus keterkaitan dengan SDGs. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Mbak Ivon, Dimas, dan Mbak Zahra atas kesediaannya untuk melakukan diseminasi ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Andri atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Manajer Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penerbitan FAUI, yakni Bapak Dr. Heru Susetio, SHL. Kepada Pak Heru, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Rainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Andi Bisana selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian. Yang saya hormati senior dan sahabat saya Prof. Agung Waluyo. Selamat juga Prof. Sudah jadi profesor. Ini kita pernah kursus Inggris bareng-bareng nih. 30 tahun lalu. Alhamdulillah jadi guru besar. Juga yang saya hormati kolega Bang Togar Tanjung, satu koordinator Pengmas, Mbak Gita, Mbak siapa lagi nih, Mbak Dena, kemudian ya para cara presenter ya, dan yang akhir Mas Jarod Dimas, kemudian siapa lagi, ada Mbak Ivon dan sebagainya, dan Mbak Indah, juga ada kawan-kawan dari DPPM, Pak Riki, Mbak Leni, Mbak Yuni. Ya, seperti disampaikan oleh Prof. Andri tadi, juga ada ya, Mbak Zahra, terima kasih telah hadir. Bahwa acara ini memang akan kita buat secara rutin, utamanya untuk bisa mengakomodasi dan sekaligus menyampaikan kepada masyarakat akademik, khususnya di UI dan di FHUI tentang rekam jejak Pengmas para peneliti, dan juga kalau di FH mungkin tidak sekedar peneliti dosen, bahkan ada tendik. Bahkan tahun ini Tendik juga punya Pengmas juga, karena kami juga melihat bahwa kawan-kawan Tendik pun juga banyak punya kreasi, punya inovasi, punya minat dan punya terobosan-terobosan di masyarakat yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita kolaborasikan. Karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Andri, bahwa kita fokus pada SDGs, Sustainable Development Goals, juga bagaimana UI juga harus tidak sekedar menjadi menara gading bagi masyarakat sekitar, tapi memang bermanfaat ya, karena namanya Indonesia, harus buat kemanfaatan bagi Indonesia. Dan terima kasih secara khusus kepada Bang Togar, Mbak Gita, Mbak Dina yang memang konsen mengawal Pengmas sejak beberapa tahun lalu, dan pas FAW bisa memberikan kemanfaatan ya, bahkan tidak hanya di sekitar Jabodetabek, ada yang sampai ke Bali, sampai ke Lombok, sampai ke saya sendiri pernah melaksanakan Pengmas sampai ke Padang, sampai ke Aceh, sampai ke apa namanya Banjarmasin dan sebagainya. Dan ini tentunya tidak sekedar jadi proyek mercusuar dan angin-anginan, tapi kita ingin menjadi ada sustainable dan keberlanjutan. Seperti saya sendiri pernah melaksanakan Pengmas sampai sekarang berulang-ulang di tempat yang sama selama 4 tahun, yaitu di desa Pager Ageng, di Kecamatan Pager Ageng, di Guranteng, di Guranteng di Kabupaten Tasikmalaya. Kita setiap tahun kita di sana berganti-ganti topik, kadang bersama Mas Dimas, kadang seringnya bersama Mas Dimas dan juga dengan tim yang lainnya. Ya, itu barangkali intinya kami sangat mengapresiasi dukungan dari Prof. Agung Waluyo dan tim teman-teman dari bidang pengabdian masyarakat atau Direktorat Pengabdian Masyarakat di daerah PMUI, juga para baik pengajar maupun tendik maupun kolega yang lainnya, karena semoga juga ke depannya Pengmas UI ini semakin bermanfaat ya bagi masyarakat Indonesia. Kadang-kadang gregetan suka mendengar kabar wah mahasiswa fakultas lain ada di mana di pulau terluar Indonesia gitu. Kemudian wah ini UI harusnya juga lebih dari itu ya, karena kita mengemban nama Indonesia. Ya, barangkali ada tantangan-tantangan biaya, tantangan logistik yang tentunya harus dinegosiasikan, dan utamanya mungkin Pengmas yang penting ya bukan sekedar jauhnya ataupun biaya, tapi bagaimana dia berlanjut dan bermanfaat ya. Ya, aspek keberlanjutan dan aspek kemanfaatan itu yang menjadi penting. Karena di dalam kampus pun kalau manfaat juga nggak apa-apa ya, karena pernah ada dosen yang membuat Pengmas tentang bagaimana membuat tanaman hidroponik di dalam Fakultas Hukum.
Sekarang udah menjadi gedung baru ya. Gitu. Tapi itu menarik, tanaman hidroponik dalam fakultas yang sekarang jadi gedung dulu masih menjadi parkiran mahasiswa S2 yang di notariat, sekarang jadi membuat tanaman hidroponik dalam fakultas. Jadi tetap bermanfaat, tapi ya dengan ada yang membuat bagaimana yang pengolahan sampah. Kami pernah melakukan pengolahan sampah di Pulau Seribu misalnya, ataupun pengarahan. Misalnya kalau hukum biasa terkait dengan HKI ataupun sertifikasi halal ataupun sertifikasi yang lainnya yang memang biasa dikerjakan oleh teman-teman dari Fakultas Hukum. Kadang yang masalah batik, pendaftaran macam-macam. Itu barangkali untuk tidak berpanjang kata karena masih ada sesi yang akan kita nikmati, dan semoga teman-teman mungkin bersemangat karena mana saya kira awal tahun ini berapa Bang Togar ya, ada sekitar 80-an ya yang mendaftar ya. Yang Iya, diterima berapa kemarin? Lupa saya di tahun ini. 40-an setengahnya. 40 yang diterima, yang daftar Ya 80 lebih ya kalau semuanya, Pak. makanya Iya. ini luar biasa ini minatnya nih dari apa teman-teman Fakultas Hukum. Semoga semakin bersemangat untuk tahun ke depan dan semoga juga mendukung sampaikan Prof. Andri. Semoga anggaran tetap ada ya untuk tahun-tahun ke depannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam sehat dan selamat berdialektika dan selamat presentasi teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Semoga memberikan kontribusi dan kemanfaatan bagi kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Heru atas sambutannya. Selanjutnya, saya ingin menyambut Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI, Prof. Agung Waluyo. Selamat datang, Prof, di acara kami. Mungkin saya ingin mempersilakan kepada Prof. Agung apabila ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai sambutan. Dan itu saya persilakan kepada Prof. Agung. Ya, baik, terima kasih Mas Renal. Saya sebenarnya tidak siap untuk memberikan sambutan, tapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat bersyukur dan melihat antusias yang luar biasa dari teman-teman Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat luar biasa, dan saya lihat juga pimpinan dalam membuat kebijakannya pun sangat mendukung kegiatan Pengmas di fakultas, dan ini tentu mendukung juga sebagai capaian ataupun tujuan Universitas Indonesia tidak hanya sebagai menara gading tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan juga yang kami dari DBPM harapkan adalah kegiatan ini memiliki, tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Dekan dan juga Pak Herus selaku manajer, bahwa kegiatan ini harus sustain. Sustain dalam artian walaupun nanti di daerah tersebut sudah tidak lagi didatangi atau disambangi oleh Sivitas Akademika Fakultas Hukum, daerah tersebut, masyarakat di daerah tersebut sudah akan mandiri dari aspek yang sudah mereka dampingi. Dan tentu saja setelah ini dia mampu untuk sustain, tentu akan memberikan impact sosial. Impact sosial ini diukur dari seberapa tinggi kemampuan kemandirian dari masyarakat setempat, di mana para sivitas akademika mendampingi mereka, dan pada akhirnya tidak hanya membanggakan mereka sudah mandiri untuk melakukan semua kegiatan yang awalnya harus didampingi, tetapi juga terjadi peningkatan kemampuan ataupun derajat dari kemandirian dan keterampilan tertentu. Misalnya saja literasi hukum ataupun pendampingan UMKM terhadap pendaftaran trademark ataupun merek-merek dagang yang memang semuanya tidak dimiliki oleh masyarakat yang ada di sekitar UI maupun beberapa di daerah yang cukup remote dari Indonesia, yang tentu saja nanti ini sangat disesuaikan dengan kondisi keuangan ataupun pendanaan di fakultas. Saya rasa itu saja dari saya. Selain sustain, juga memiliki impact sosial, karena impact sosial ini yang nantinya
membuat nama UI tanpa harus kita patok sebuah plang nama Universitas Indonesia. Universitas Indonesia akan tetap di hati masyarakat setempat maupun stakeholders yang ada di sana, sehingga jika mereka akan mengembangkan sebuah proyek ataupun kerjasama ataupun meminta narasumber, tentu nama UI, khususnya nama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, akan terpatri di hati masyarakat. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Terima kasih, Prof. terima Agung. kasih Prof. Agung atas sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai masuk ke dalam sesi pembahasan materi pembicara pertama, yakni Bang Jarot. Bang Jarot akan mempresentasikan kegiatan pengabdian masyarakatnya yang berjudul Penyuluhan Hukum Mengolah Limbah Masker Medis kepada masyarakat penggiat pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Baik, kepada Bang Jarot, saya persilakan. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Jelas ya, cukup jelas. Terdengar, Eh, Bang. ya, baik. Terima kasih yang terhormat. Apa namanya? Sebentar, saya agak putus-putus koneksinya. Sebentar. Ya, yang terhormat Pak Agung Waluyo, Pak Heru, Prof. Andri, dan juga Bang Togar, ya, dan teman-teman semua, dan saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk mempresentasikan sedikit sharing ya terkait hasil pengabdian masyarakat saya yang dilakukan di Labuan Bajo. Nah, sebentar saya siapkan materinya ya, sambil saya siapkan terkait pengabdian masyarakat yang saya lakukan di Labuan Bajo. Ini mengingat dengan adanya beberapa berita yang beredar di tahun 2020-2021 gitu, karena kami waktu itu saya ke sana tahun 2022 begitu, ketika misalkan banyak berita beredar terkait maraknya sampah yang ditemukan di sekitaran Labuan Bajo. Tidak hanya di sekitaran Labuan Bajo, tapi sampai ke kemudian di Komodo begitu ya. Di mana sampah ini tidak lain adalah merupakan hasil wisatawan. Sampah berupa plastik maupun bahan-bahan rumah tangga begitu ya. Itu gampang ditemui di sekitar pantai maupun di perairan, dan juga hingga kemudian di pulau-pulau yang kemudian itu merupakan menjadi area Taman Nasional Komodo yang sifatnya terlindungi. Nah, ketika kemudian saya melakukan riset dulu, pre-research ya, preliminary research sebelum saya turun lapangan, saya menghubungi badan apa namanya koordinasi lingkungan hidup di Labuan Bajo, yang kemudian setelah saya mengumpulkan informasi, saya kemudian mendapatkan bahwasannya di Labuan Bajo itu belum memiliki fasilitas pembuangan sampah yang layak. Fasilitas yang disebut seperti misalkan insinerator gitu ya, atau bagaimana kemudian kita mengelola sampah-sampah berupa plastik maupun limbah-limbah berbahaya, itu belum ada di Labuan Bajo, sehingga kemudian sampah tersebut harus dikirim keluar daerah, yaitu dikirim ke Surabaya, di mana biaya pengirimannya itu cukup mahal. Alhasil kemudian apa namanya asosiasi perhotelan di Labuan Bajo ya, perhotelan dan juga restoran, mereka sendiri melakukan iuran untuk kemudian membeli insinerator dan suatu lahan untuk kemudian melakukan pengolahan sampah. Di mana di sini kemudian bisa kita temui bahwasanya masyarakat sudah mulai tergugah terkait bagaimana kemudian pengolahan sampah. Hanya saja kemudian belum semua masyarakat memahami bagaimana tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan sampah tersebut. Hal ini terbukti ketika misalkan kami turun lapangan, waktu itu kami menjumpai asosiasi apa namanya pemilik kapal ya, dimana kalau misalkan di Labuan Bajo kami memiliki apa namanya beberapa rekan-rekan yang dia mengelola kapal wisata gitu ya.
yang digunakan dari Labuan Bajo untuk menuju ke Pulau Komodo. Nah, para pengguna transportasi kapal ini, kebanyakan mereka kemudian menghasilkan sampah karena mereka tinggal di kapal ini selama 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hingga kemudian paling lama 2 minggu. Nah, sedangkan kemudian para pemilik kapal ini cenderung kemudian tidak mengelola sampah dengan baik. Mereka hanya kemudian mengumpulkan sampah, dan terakhir sampah ini dibuang ketika sudah sampai di pelabuhan. Dan pembuangan sampah ini kadang ada yang ditaruh ke tong sampah di pinggir pelabuhan atau sekedar langsung dibuang di pinggir laut. Hal ini menyebabkan kemudian polusi, di mana ketika sampah ini terbawa arus laut, kemudian sampai juga ke Taman Nasional kembali. Dan hal ini kemudian mengakibatkan kami khawatir hingga kemudian saya memutuskan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Dengan waktu itu temanya adalah penyuluhan hukum pengelolaan sampah ya, limbah. Terutama saya tekankan karena saya memiliki background di bidang hukum kesehatan, saya tekankan pula pada aspek kesehatan lingkungan, di mana sampah ini tidak hanya berbahaya bagi biota laut maupun biota alam yang ada di Taman Nasional, tapi juga berbahaya bagi masyarakat. Lalu kami kemudian desain program melakukan kunjungan selama 3 hari 2 malam, gitu ya. Kami kemudian menginap di Labuan Bajo, di mana hari H tersebut kami lakukan full, 3 hari tersebut full untuk melakukan sosialisasi. Karena dengan biaya yang terbatas, tentunya kita nggak bisa kemudian melakukan sosialisasi dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, preliminary research itu kami kemudian lakukan secara online, dan kebetulan pada saat itu di era pandemi ya, jadi kemudian cukup terbatas. Dan di hari pertama ketika kami melakukan kunjungan, kami melakukan sosialisasi dengan mengundang asosiasi pemilik kapal. Waktu itu yang datang ada sekitar 20 pemilik kapal, dan asosiasi pengelola resort hotel ada 15, dan asosiasi pemilik restoran dan tempat wisata ada 6 orang. Dan semuanya kemudian berkumpul. Awalnya sebelum sosialisasi kita adakan FGD dahulu terkait bagaimana pesan-kesan mereka, atau misalkan menyampaikan unek-unek lah ya, kalau kata bahasa Jawa, terkait pengelolaan sampah di Labuan Bajo. Mereka satu persatu menyampaikan, dan dari sana kemudian kami tarik benang merah bahwasanya memang fasilitasnya masih sangat minim. Nah, dari sana kemudian kami memberikan penyuluhan gitu ya, terkait bagaimana cara memilah sampah dan bahayanya sampah. Jadi tentu saja yang kami sampaikan ini bukan hanya dari perspektif kesehatan gitu ya, hukum kesehatan ataupun hukum sendiri, tapi kami juga mengambil referensi dari ilmu lingkungan, ekologi dan sebagainya, yang memberikan data atau teori apa namanya arahan-arahan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik. Nah, memang secara kebijakan saya kemudian menyosialisasikan kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, kebijakan Menteri Dalam Negeri terutama ya, terkait kemudian bagaimana pengelolaan sampah domestik, bagaimana pengelolaan limbah masker gitu ya. Dan memang limbah masker ini menjadi salah satu hal yang paling banyak ditemui di area Labuan Bajo. Di mana ketika saya bicara dengan orang pariwisata bilang bahwasanya limbah masker ini menurut informasi yang dia dapat dari apa namanya BMKG gitu, ini merupakan bukan limbah masker yang berasal dari Labuan Bajo saja, melainkan berasal dari Bali dan Lombok karena pengaruh arus air laut. Nah, namun walaupun itu sampah buangan gitu ya, artinya sampah hanyutan, saya kemudian memberikan apa namanya sosialisasi terkait bagaimana cara pembuangan masker medis, di mana waktu itu pernah diatur di dalam peraturan menteri maupun surat edaran apa namanya Satgas COVID. Ketika masker itu ditemukan, dia harus dipotong-potong gitu ya, sehingga kemudian dia tidak menjerat makhluk hidup seperti hewan laut, udang, ikan dan sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah bahaya dari masker medis tersebut adalah adanya kandungan mikroplastik, di mana mikroplastik tersebut
merupakan salah satu bagian layer gitu ya, atau lapisan yang ada pada masker. Sehingga ketika misalkan mikroplastik tersebut larut dalam Sepertinya ini juga Bang Jarod, ya. baik, sudah kembali. Barusan agak putus-putus Bang suaranya. Ya, baik Ya, sebentar ya, ini pakai WiFi kampus. iya, Mohon sudah maaf bisa ya. Bang. Sudah Saya lancar. ya baik. Tadi sampai mana penjelasan saya? Iya Bang, Eh, jadi masih baru kok Bang. Oke, baik. Dipotong, Sebentar. Mas. Maskernya dipotong. Oke, baik. Saya coba tethering ya, biar nggak putus-putus sebentar. Karena memang eh, ini saya juga tadi mau share screen loading terus. Sebentar. Mungkin bisa Mungkin saya bantu untuk share-nya Bang. baik-baik sebentar ya. Nanti saya Ya Bang. sedang screen. Ya, walaupun masalah teknis melanda gitu ya, saya pastikan nggak akan mengganggu apa namanya acara ini. Oke, saya lanjutkan sedikit ya terkait bagaimana kemudian masker tersebut harus dipotong gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya masker tersebut dibuang dengan cara benar. Setelah dipotong kemudian harus dicacah dan dikumpulkan dengan apa tuh namanya di tempat khusus, dan nantinya tempat khusus tadi itu yang berisi limbah medis, masker dan sebagainya akan dibakar gitu ya. Nah, kenapa kemudian harus dibakar? Karena kemudian ya dia untuk menghindari adanya sebentar ini saya kirim, boleh minta nomornya? Saya tadi siang sudah chat Bang Jarod kok Bang. Sebentar. Saya kirim ke Mbak kita coba ya. Ya, Oke. Baik, mohon bantuan. Ya, baik Bang. saya forward ke Mas Rainal juga sudah. Baik. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ketika sudah dipotong-potong, lalu nih harus kemudian dibakar. Baik itu dalam autocalve, ya, mesin yang kemudian eh, membakar otomatis ya, burner gitu. Tapi kemudian itu bisa dilakukan secara tradisional dengan cara kemudian kita masukkan ke dalam tong gitu ya. Lalu tong tersebut, eh, nah oke baik, boleh di-share dari awal. Nah, lalu kemudian dia dibakar sendiri. Oke, mungkin saya eh, ulangi dari slide ya, di mana ini eh, kebijakan pengelolaan masker. Nah, di mana kemudian data-data yang kemudian saya dapat ya, di mana tren penggunaan masker yang tidak turun pasca COVID-19. Dan ini memang benar gitu ya. Ketika misalkan kita lihat dari riset yang diadakan, bahwasanya masker ini sekarang juga dipakai walaupun bukan COVID-19. Apalagi kemudian dilakukan oleh para pelancong yang datang ke area Labuan Bajo, di mana kemudian Labuan Bajo itu terkenal panas ya, tempatnya panas, sehingga kemudian mereka untuk menghindari tanning atau hitam biasanya mereka menggunakan masker, dan masker tersebut kebanyakan masker medis, bukan masker kain. Lanjut. Nah, nah ini pengelolaan limbah infeksius COVID-19 di NTT, di mana ini dari sumber yang saya dapat ya, Bu Rosari di NTT tahun 2021, ini risetnya, di mana kemudian harusnya ada dilakukan melalui autocalve ya, alat sterilisasi yang bisa membakar limbah medis 800 derajat Celcius. Tapi kemudian hal ini tidak mungkin terjadi, tidak bisa dimungkinkan karena alatnya rusak ya, hingga kemudian mereka harus mengirim limbah medis ini ke Surabaya. Lanjut, lanjut Reno. Nah, ini bagaimana hukum pengelolaan limbah masker wajah di Indonesia. Nah, ini dibagi dua, di mana limbah masker wajah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai limbah medis ini diatur pada SE Men LHK tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3 dan sampah dari penanganan COVID-19, dan juga Kepmenkes nomor HK 107 Menkes tahun garis miring 2020. Sedangkan kemudian menurut Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah dan Kepmenkes nomor HK 0107533220, limbah masker wajah yang berasal dari luar fasilitas pelayanan kesehatan ini dianggap sebagai limbah rumah tangga. Nah, disinilah kemudian
adanya persamaan objek dan ada risiko objek, namun beda penanganan. Di sini kami menemukan adanya ketidakpastian hukum, gitu, di mana di satu sisi limbah masker itu dianggap sebagai limbah medis yang berbahaya. Di satu sisi lain, ketika masker tersebut dihasilkan oleh rumah tangga, gitu. Padahal dalam kondisi COVID, ya mungkin saja ada juga rumah tangga yang terinfeksi dengan COVID. Nah, ini di treatment seperti limbah rumah tangga, artinya tidak kemudian dibakar melalui autoclave dan sebagainya. Lanjut. Nah, kesehatan limbah masker medis ya, selain tadi kemudian ada mikroplastik, dia bisa menjaring, kemudian mengandung bakteri, jamur maupun virus. Lanjut. Nah, bagaimana ancaman pada lingkungan? Ada ancaman kepada fauna, polusi tanah, polusi perairan. Lanjut. Nah, ini lanjutan ya, di mana kemudian tadi saya mempresentasikan bahwasanya masker medis itu ada 3 layer. Layer 1 inilah yang kemudian cukup aman, tapi layer 2, layer 3 ini memiliki zat yang namanya polipropilen yang warnanya putih ini. Ini dikenal juga sebagai plastik. Jadi ini nggak bisa larut. Jadi kalau misalkan lapisan pertama yang biru atau hijau itu larut, dia masih meninggalkan lapisan 2, 3 yang itu biasanya mengandung mikroplastik di sana. Lanjut. Nah, bahayanya seperti apa ketika misalkan mikroplastik tersebut dimakan oleh ikan, gitu ya. Lalu ikan tersebut dikonsumsi oleh human, nah itu bisa kemudian bahaya. Itu bisa menjadi dampak kesehatan yang serius. Lanjut. Nah, kategori dampaknya ini tadi lanjut aja. Nah, untuk sosial ya tadi kita bagi kategori dampak secara lingkungan bagi kesehatan manusia maupun hewan. Nah, bagi sosial ternyata dampak polusi masker ini menimbulkan masalah juga, di mana pencemaran lingkungan perairan atau pantai dengan plastik atau partikel plastik ini bisa mengurangi nilai estetika dan rekreasi sehingga berdampak pada stabilitas sosial dan mental manusia. Di mana ketika ada gambar garis pantai yang tertutup plastik atau megafauna karismatik yang terjerat, gitu ya, atau mereka menelan plastik sangat berdampak secara visual dan itu akan menurunkan jumlah wisatawan. Lanjut. Nah, secara ekonomi juga ada dampaknya, gitu ya, terkait misalkan kegiatan pembersihan, kegiatan penyelamatan kehidupan di air, bagaimana industri pariwisata mengalami kerugian yang signifikan akibat kemudian pantainya tercemar, lautnya tercemar dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini waktu itu hitung-hitungan bagaimana perkiraan jumlah polusi masker wajah ya. Ini data tahun 2021 di Indonesia itu sekitar cukup tinggi ya dibanding dengan China. Lebih tinggi Bangladesh, tapi kemudian kita berada nomor 2. Lanjut. Nah, ini untuk model pengelolaannya bagaimana? Nah, ini sebenarnya model yang diusulkan oleh Sangkam ya. Walaupun kemudian model ini ya cukup hard to achieve, tapi kemudian waktu pengabdian masyarakat kita berikan edukasi, ternyata bisa kita lakukan secara mandiri. Lanjut. Nah, ini bagaimana caranya? Artinya kemudian yang kami usulkan adalah kita melakukan identifikasi, klasifikasi, dan komunikasi. Lalu menentukan tempat sampah infeksius COVID-19. Artinya ketika misalkan ada masker tergeletak di kapal, di hotel, di pantai, itu harus dibedakan dengan sampah-sampah yang lain. Lalu kemudian ketika dia dimasukkan dalam satu tempat, lakukanlah sterilisasi, terus ditulis label bahaya, lalu kemudian jadwalkan pengangkutan sampah secara berkala, baik itu disimpan dahulu atau dibakar ya. Jika tidak ada insinerator, bisa kemudian kita membuat tempat pembuangan akhir berupa fire pit, gitu ya, yang untuk melakukan pembakaran secara berkala, di mana fire pit tersebut harus jauh dari lingkungan penduduk manusia. Gitu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini dasar-dasar hukumnya tadi ya. Lanjut. Ya, ini untuk pengelolaan sampah. Lanjut. Ini yang waktu itu kami sampaikan dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah, gitu ya. Lanjut dalam pengelolaan sampah. Nah, kemudian yang
kami ajukan sebagai bahan diskusi pada FGD adalah pertama adalah bagaimana pengelolaan limbah masker pasca COVID. Lalu kedua, bagaimana seharusnya pengelolaan limbah masker dan apakah pembedaan jenis limbah masker, fasilitas dan rumah tangga diperlukan. Jadi cara metode yang kami lakukan pada melakukan diskusi adalah kita tidak langsung datang langsung menggurui gitu ya. Kita tidak melakukan tindakan seperti itu karena kami merasa bahwasanya kalau misalkan kami datang langsung menggurui, nanti mereka akan resistensi. Merasa kemudian ini siapa belum dikenal, oh dari UI tiba-tiba merasa paling tahu sendiri, merasa paling pintar sendiri, terus tiba-tiba datang menggurui. Nah, tapi metode yang kami gunakan adalah kami melakukan lecturing dulu di depan tentang bahaya masker medis, hukumnya bagaimana dan sebagainya, dampak kerugiannya seperti apa, baru kemudian kita buka diskusi. Sehingga kemudian mereka menyadari dengan mandiri bahwa limbah masker ini berbahaya. Seperti misalkan, bagaimana pengelolaannya limbah masker? Mereka baru menjawab, oh ada yang saya kumpulkan, ada yang nggak dikumpulkan, ada yang kemudian itu digunakan untuk kerajinan dan sebagainya diolah kembali. Oke. Lalu saya trigger lagi, bagaimana seharusnya pengelolaan limbah masker dilaksanakan? Mengingat Anda sekarang tahu kalau limbah masker itu memiliki unsur bahaya bagi kesehatan manusia, keberlanjutan kehidupan hewan gitu ya, maupun lingkungan. Yang itu nanti dampaknya sosial dan ekonomi juga. Lalu mereka berpikir nih, oh jadi kalau kayak gitu berarti kita nggak benar melakukan pengelolaan limbah masker medis dan sampah-sampah lainnya, itu bisa mempengaruhi pariwisata setempat. Itu bisa menurunkan pendapatan kami sebagai bisnis di bidang pariwisata. Gitu. Mereka baru berpikir. Lalu kemudian yang ketiga adalah apakah pembedaan jenis limbah masker fasilitas dan rumah tangga diperlukan. Nah, mereka baru berpikir kalau pakai gitu harusnya kita dengan menimbang bahayanya masker medis, harusnya kita kemudian masker medis itu kita buang dengan benar, nggak kemudian kita samakan dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Lanjut. Nah, oke. Jadi kemudian outcome-nya ketika kami kemudian melakukan kunjungan ke sana, di hari pertama kita expose, kedua kita kemudian kunjungan-kunjungan, ketiga kemudian kita melakukan FGD kembali, dan mereka kemudian mengusulkan bahwasanya kalau kayak gitu pemerintah belum bergerak nih membuat suatu fasilitas khusus untuk pembuangan masker medis maupun limbah-limbah berbahaya, maka karena ini kepentingan kita semua, maka asosiasi kapal, asosiasi hotel, asosiasi tempat pariwisata, mereka nanti rencananya akan berkumpul, lalu kemudian ingin mengumpulkan dana, membeli alat autocalv, atau kemudian membeli lahan, menyewa lahan untuk dilakukannya tempat pembuangan limbah-limbah yang dirasa itu berbahaya. Nah, dari sini kemudian bisa kita pahami bahwasanya sebenarnya masyarakat Indonesia itu cukup istilahnya guyup ya, guyup dalam memecahkan satu masalah yang sama gitu. Tapi intinya kadang-kadang masyarakat Indonesia dengan keterbatasan pendidikan, perbedaan pengetahuan itu akan menghasilkan perbedaan vision ya, perbedaan pemikiran terhadap suatu problematika yang terjadi real di lingkungan. Oleh karena itu kemudian kita harus mendidik mereka dahulu dan menyamakan perspektif hingga kemudian mereka akan bertindak bersama-sama secara guyup gitu ya, secara gotong royong tadi itu dengan perspektif yang sudah dibentuk sama-sama dan juga dengan pemahaman degree of knowledge yang sama-sama sehingga kebijakan tersebut bisa efektif. Dan ini adalah buah yang bisa kita pelajari, bekal yang bisa kita pelajari oleh-oleh gitu ya dari pengabdian masyarakat yang saya laksanakan pada tahun lalu di Labuan Bajo. Gitu ya. Bahwasanya kita tinggal dorong sedikit gitu ya. Kalau misalkan dalam buku ada buku bestseller judulnya Nudge gitu ya, di mana manusia di buku itu diceritakan bahwasanya setiap orang itu udah tahu sebenarnya apa yang harusnya dilakukan, tapi terkadang mereka memiliki different perspektif, different degree of knowledge, akhirnya harus kita dorong dikit gitu ya, untuk supaya mereka bertindak, untuk supaya mereka kemudian melakukan hal yang benar dan yang tepat. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Jarot atas presentasinya mengenai kegiatan Pengmas tahun lalu mengenai limbah masker medis ya Bang.
Sungguh menarik topik yang dibawakan. Semoga yang telah dilaksanakan tahun lalu bisa berdampak baik kepada masyarakat di Nusa Tenggara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi kedua oleh Mbak Ivon. Mbak Ivon akan membawakan materi mengenai pendidikan anti kekerasan seksual bagi anak pekerja migran Indonesia di Desa Purwosari, Lampung Selatan. Baik, kepada Mbak Ivon, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Reynal. Selamat siang Bapak Ibu, Abang Mbak, Pak Togar, selaku manajer Pengmas, Pak Heru Susetio, koordinator Pengmas ya, Pak Heru Susetio dan Pak Agung sepertinya sudah live ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk sharing ya terkait dengan kegiatan Pengmas yang saya lakukan di tahun. Oh ya, selamat siang Bapak Agung. Maaf saya pikir tadi live. Terkait dengan kegiatan Pengmas yang saya lakukan di tahun 2002, kan 2023, 2021 berarti ya. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Ya, apakah terlihat ya? Sudah terlihat, Mbak. Oke, ya. Ini dilakukan di tahun 2021 ketika sudah mulai, maaf 2022, ketika sudah mulai sudah mulai recover pandemi. Jadi kita sudah mulai bisa turun lapangan lagi, sudah bisa traveling ya pastinya. Dan ini dilakukan saya dibantu oleh senior saya. Kenapa anggota pengabdinya senior nanti saya bisa ceritakan, yaitu Mbak Tirta Wening dan juga satu lagi dari luar UI Mbak Anastasia Cindy yang membantu terkait administrasi, dan juga beliau juga karena dari Pusat Kajian Wanita dan Gender, jadi beliau juga turut memberikan materi di Pengmas. Ini sharing sedikit terkait dengan latar belakang pemilihan topik. Jadi sebenarnya Pengmas topik yang saya pilih ini terinspirasi dari riset yang pernah dilakukan oleh bidang studi kami, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, terkait dengan pekerja migran Indonesia. Dan karena ada terbit undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 itu tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang memang banyak melakukan suatu reformasi dalam pengelolaan keberangkatan, persiapan keberangkatan, dan banyak administrasi pekerja migran ya. Tujuannya untuk pelindungan pekerja migran. Nah, ini risetnya waktu itu dengan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan ILO. Lokasinya waktu itu ada dua, riset ini di Sukabumi dan Lampung Selatan, di Desa Purwosari, dengan arah hubung itu Komunitas Serikat Buruh Migran Indonesia. SBMI ini dia ada di Lampung, ada di Sukabumi, ada di beberapa lokasi lah, gitu. Lokasi organisasi lokalnya di setiap daerah SBMI ini ada. Nah, akhirnya dari isu Undang-Undang Nomor 28 Undang-Undang 18 2017 ini, setelah pasca riset kami berpikir bahwa memang undang-undang ini perlu sosialisasi, dan itu akhirnya dilanjutkan ke beberapa riset pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para senior saya, dan waktu itu saya anggota pengabdi itu di tahun 2018-2019, dan kita fokus di lokasinya itu Lampung Selatan, Desa Purwosari, karena kita narah hubungnya itu cukup korporatif, cukup membangun relasi yang baik ya waktu itu dengan Mbak Ismi. Jadi dia SBMI Lampung Selatan, khusus Lampung Selatan. Kita lanjutkan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang 17 2018, dan waktu itu topiknya adalah migrasi aman. Jadi kepada pekerja migran ini supaya mereka bisa berangkat lewat jalur-jalur yang legal bukan ilegal. Isu-isunya dibahas semuanya, dan akhirnya berangkat dari situ saya melihat ketika mulai dibuka untuk skema hibah riset Pengmas dosen tidak tetap, perkembangan isu yang terjadi pada saat itu adalah bahwa kebutuhan komunitasnya itu berkembang. Waktu itu menara hubungnya Mbak Ismi dari SBMI Lampung Selatan bilang bahwa kita perlu udah masuk ke isu anak pekerja migran nih, karena banyak juga isunya ketika mereka itu ditinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri. Yang berangkat ibunya, tapi ayahnya juga nggak involved dalam keterlibatan pengasuhan gitu ya. Dan akhirnya banyak terjadi kasus kenakalan anak pekerja migran, putus sekolah, sampai dengan kasus kekerasan seksual.
Nah, pada itu dan ketika ada kebutuhan tersebut dari komunitas, kami tangkap dan memang sebelumnya saya juga baru melakukan pengabdian masyarakat di tahun 2019 itu bersama dengan Prof. Sulis dan Mbak Iva terkait dengan apa sorry ini terkait dengan kekerasan seksual tapi di lingkungan pendidikan. Jadi waktu itu kita lakukan di sekolah menengah di Jakarta, di Depok, dan kita membuat buku saku. Buku sakunya ini cukup children friendly ya, cukup bisa, memang kita dibuat dengan karikatur ilustrasi yang mudah ditangkap oleh anak-anak, dan kita melihat bahwa ada baiknya juga nih kalau memang ini bisa dimanfaatkan untuk masuk ke dalam isu anak pekerja migran. Dan memang waktu itu juga sedang marak-maraknya terjadi kasus-kasus KS terhadap anak termasuk di pesantren. Nah, jadi melihat perkembangan kebutuhan dari komunitas ini, kami respons, dan waktu itu perkembangannya juga momentum lahirnya Undang-Undang TPKS. Nah, kami merasa bahwa oh berarti ini pas kita bisa sekalian sosialisasi, tapi dengan konteks yang berbeda. Permasalahannya adalah waktu itu buku saku ini dibuat sebelum Undang-Undang TPKS, jadi akan ada harus diupdate materinya. Tapi kan tidak mungkin buat buku baru waktu itu kondisinya. Jadi karena memang ini cukup dinamis ya diskusi terkait dengan narahubung gitu. Ini lagi mau apa gitu, kita diskusi juga. Dan akhirnya ketika diputuskan memang isunya KS, kita sudah punya alatnya, instrumennya yaitu buku saku ini. Dan untuk update ke Undang-Undang TPKS-nya, karena memang buku saku ini sudah general sih, nggak sangat spesifik terkait dengan apa namanya, nggak terlalu membahas mengenai aspek hukum ya, karena ini kan buat anak-anak gitu. Tapi mungkin ada baiknya juga untuk supaya ini dijadikan kesempatan supaya kita kasih tahu, hey, udah ada Undang-Undang TPKS, karena cakupannya lebih luas, bisa kekerasan seksual verbal dan lain sebagainya, relasi kuasa itu juga sudah dibahas, jadi akan baik untuk supaya kita bisa diseminasi juga ya, sosialisasi juga terkait Undang-Undang TPKS. Maka yang kami lakukan adalah kami hanya membuat flyer singkat terkait dengan poin-poin pentingnya saja Undang-Undang TPKS, bentuk-bentuk kekerasan seksualnya apa, lalu hak-hak penanganannya apa, untuk memastikan bahwa jika ini terjadi, sudah ada undang-undangnya atau hukumnya yang mengatur. Jadi flyers ini teknis ya, flyersnya ini kami salibkan ke dalam buku. Nah, tapi pada akhirnya kita juga setelah brainstorming dengan narahubung, oh ya, ini kenapa kita spesifik di Lampung, karena waktu itu juga dihimbau oleh Bang Togar ya, bahwa memang sekarang kita ketimbang community engagement, kita lebih ke community development ya. Jadi keberlanjutannya dilihat, kalau bisa di komunitas yang sama, fokus, dan membangun relasi juga. Dan kami melihat bahwa Lampung Selatan ini kita bisa sangat banyak yang digarap di komunitas ini, kebutuhannya banyak, dan arah hubungnya juga responsif. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk fokus di Lampung Selatan. Namun, ini kan terjadi 2022 ya. Ketika kita sudah berinteraksi dengan komunitas Desa Purwosari di Lampung Selatan, dibantu oleh Mbak Ismi dari SBMI Lampung Selatan, itu ada dinamika juga dari komunitasnya. Jadi menurut Mbak Ismi, pergantian kepala desa itu sangat berpengaruh terhadap apakah keberlanjutan ini akhirnya atau kegiatan yang kami lakukan itu berfaedah atau enggak gitu ya. Nah, pada saat 2022 kami mau kembali ke Purwosari untuk menyentuh isu anak pekerja migran, kami mendapat masukan dari narahubung Mbak Ismi bahwa pergantian kepala desa ini sangat politis, akan ada banyak hal yang menjadikan bahwa jangan ke komunitas inilah, intinya begitu. Jadi kami mendapatkan masukan juga untuk kalau mau di Lampung Selatan kita juga bisa geser ke desa lain gitu. Desa yang ada komunitas pekerja migrannya juga, dan kepala desanya suportif, kepala desanya progresif, dan kalau dibikin kegiatan Pekfas di sana tindak lanjutnya bisa lebih jelas saya untuk advokasinya gitu, si Mbak Ismi-nya ini dari Narahubung. Oh, saya pikir oh bagus juga nih, karena Purwosari ini kan sudah berjalan 4 tahun, jadi mungkin kalau kita mau di Lampung Selatan kita bisa pindah desa, dan akhirnya kami pindah ke desa Sukadamai. Di sana juga kampung pekerja migran, banyak komunitas pekerja migrannya juga, dan kita juga dapat masukan bahwa di dekat
tidak jauh dari Desa Sukadamai itu juga ada pondok pesantren yang banyak juga anak-anak pekerja migrannya di pondok pesantren tersebut. Jadi akhirnya diformulasi sedemikian rupa, ini agak lumayan modifikasi dari proposal awal ya sebenarnya. Jadi yang dilakukan 2 kali, yang pertama itu ke komunitas pekerja migran di balai desa, dan yang kedua itu di pondok pesantren. Jadi sasarannya itu ke anak sekolah menengah. Eh, apa Kalau yang pertama itu kepada Desa Sukadamai itu pekerja, memang kita karena orang tuanya ya, mereka ada beberapa yang bawa anak, tapi memang kita akhirnya memutuskan bahwa ini orang tuanya yang harus dengar sih sebenarnya, karena mereka yang akan bekerja untuk meninggalkan anak-anaknya. Jadi kita setting metode sosialisasinya, bahan-bahannya tetap yang friendly ya, eh, untuk orang tua pekerja migran gitu. Dan kenapa Mbak Tirta saya ajak gitu ya sebagai kolega senior saya tapi kok jadi anggota? Karena ini salah satu strategi untuk pendanaan subsidi silang. Jadi Mbak Tirta itu juga mendapatkan, jadi ketika kami mau apply hibah ini mungkin juga bisa menjadi suatu opsi ya untuk strategi pendanaan, karena saya juga nggak ngerti itu tadi Dimas, kalau dosen tetap itu bisa sampai Labuan Bajo gimana? Ya gitu. Nah kalau saya dan Mbak Tirta ini janjian supaya kan dia juga dapat dosen hibah tetap, hibah dosen tetap, saya dapat hibah dosen tidak tetap, dan kami berembuk untuk membuat suatu program di komunitas yang sama dengan dana subsidi silang. Jadi setelah saya melakukan sosialisasi Pengmas, 2 minggu atau 3 minggu berikutnya kami kembali ke komunitas yang sama untuk Pengmasnya Mbak Tirta, yaitu kalau Mbak Tirta itu fokus kepada hak-hak anak pekerja migran. Jadi bukan isunya KS, tapi lebih ke kalau hak-hak anak pekerja migran ini harus didengar keputusannya dan lain sebagainya. Lebih ke hak-hak anak secara general. Nah, jadi ini memang ada 2 rangkaian acara yang kita gabungkan di komunitas yang sama supaya ada berkelanjutan dan ya udah biar satu kesatuan aja. Nah, itu kenapa Mbak Tirta menjadi anggota pengadu saya juga bersama Mbak Anastasia Cindy. Jadi ada 2 pengmas dan kami sama anggotanya gitu. Ditukar-tukar aja mana pengabdi utama dan anggota pengabdi. Itu untuk strategi pendanaan. Nah, kalau yang pesantren, ini juga kami dapat koneksi dari Mbak Ismi Narahubung. Jadi memang tantangannya adalah ketika kita melakukan sosialisasi kepada pekerja migran, tidak bisa sama caranya dengan ketika kita melakukan sosialisasi ke anak-anak SMA. Jadi pasti sudah ada alat bantu yang lain, ya metaplan gitu ya, kertas plano, kita menggunakan games, kita pakai souvenir yang berbeda yang nggak kita berikan ke orang tua pekerja migran. Pokoknya dibuat menarik, dan memang kenapa kita pikir yaudah kita ke pesantren aja supaya sekaligus sosialisasi UI juga ya, maksudnya memotivasi mereka untuk bisa masuk UI atau membuka wawasan terkait dengan pendidikan secara luas, sambil menyelam minum air lah itu. Nah, yang menantang lagi, atau itu mungkin langsung ke berikutnya aja ya. Jadi memang pemilihan komunitas itu muncul dengan beberapa konsekuensi juga gitu. Nah, ketika saya menyasar pekerja migrannya, itu memang ada harus untuk mereka bisa datang ke sosialisasi itu harus ada uang transport gitu. Nah, jadi uang transport itu harus sudah diestimasi ya. Saya nggak tahu sih mungkin di Pengmas yang lain, tapi di beberapa pelatihan pekerja migran yang kami adakan untuk via narahubung, dan kami percaya narahubungnya gitu ya. Maksudnya kalau memang ada yang tidak mencurigakan, kami akan curiga, tapi ini enggak, memang ada uang transport yang diberikan supaya mereka bisa sebarang 50.000 atau 100.000. Nah, permasalahannya ketika kita sudah estimasi dan kita sudah bilang, Mbak, kita mengundang segini ya, maaf banget nggak bisa diakomodasi semuanya karena ada implikasi ke uang transport, konsumsi, souvenir, dan lain sebagainya. Ternyata tidak disangka-sangka, kadang-kadang yang hadir bisa melebihi estimasi. Jadi itu memang harus siap di tempat supaya kita bisa keluar uang cash, amplop dan lain sebagainya. Nah, itu saya bersyukur ada Mbak Cindy yang bisa bantu saya untuk hal-hal tersebut sih, yang mungkin kalau saya udah teledor gitu. Dan juga ada pergantian hari yang mendadak dari komunitas. Jadi kita itu selalu buat ada 1 hari di mana kita memang survei lapangan dulu, bertemu dengan otoritas gitu, kepala desanya,
kepala pesantren, membangun relasi dan sebagainya. Dan pada saat itu mereka minta tukeran hari. Itu juga lumayan PR waktu itu. Tapi pada akhirnya bisa diantisipasi lah. Karena waktu itu weekend, berangkatnya weekend yang di sekolah kalau nggak salah mereka minta justru di hari Sabtu. Gitu, tidak disangka-sangka. Jadi ternyata bisa 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 difasilitasi lah dengan bantuan narahubung juga. Nah, tapi dengan bantuan arah hubung ini juga terkadang ada perbedaan perspektif gitu terkait dengan kebutuhan logistik, besaran uang transportasi. Mungkin karena dia yang langsung berhubungan dengan pekerja migrannya gitu. Jadi ketika kita nyebut nominal, waduh Mbak, susah, nggak mungkin, motor aja bensin gitu-gitulah. Nah, itu terkadang memang juga sudah harus bisa inilah diobrolin ya, dan memang untungnya relasi yang sudah dibangun sepanjang 4 tahun itu memang jadi lebih enak sih kita untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Nah, faktor pendukungnya ya itu tadi kepala desa dan kepala pesantren yang suportif. Jadi tindak lanjut, keberlanjutan dan lain sebagainya itu kita mendapatkan respon yang positif lah, dan terutama perspektif ya, karena kan ini kan isunya kekerasan seksual. Jadi ketika kita di hari pertama itu kita bertemu dengan para kepala desa dan kepala pesantren ini, kita juga pengen tahu bagaimana perspektifnya dia, dan ternyata untungnya sudah progresif dan sudah paham bahwa ini isu yang memang harus diangkat. Uh, itu sangat krusial sih, karena kalau memang dia nggak punya perspektif yang kita harapkan untuk bisa melakukan sosialisasi ini, mungkin proses sosialisasinya akan sangat menantang, karena memang ketika saya melakukan sosialisasi itu juga banyak sekali komentar-komentar dan hal-hal yang inilah testing komen itu tuh juga banyak sekali, dan itu memang bisa diredam mungkin karena kepala desanya juga cukup untuk ayo dengerin gitu dan sebagainya. Dan juga fasilitas ya, karena untuk desa Sukadamai ini berbeda dengan Purwosari. Balai desanya sudah cukup lengkap, sudah ada screen besar untuk paparan, udah ada mikrofon, udah bisa karaoke bahkan, pokoknya sangat super lebih lengkap ketimbang waktu kita di Purwosari, di mana kita bahkan sempat harus bawa proyektor sendiri. Jadi hal-hal teknis seperti ini memang harus dipersiapkan dari Jakarta. Kalau memang, dan pesantrennya juga lebih suportif lagi, wah kita sampai ada tarian-tarian penyambutan dan lain sebagainya. Jadi memang buat mereka ini suatu hal yang sangat dinantikan, itu sih yang kita sangat apresiasi ya. Ternyata memang ini suatu sosialisasi yang dinantikan. Jadi ini faktor pendukung dari narahubung dan komunitas itu sangat bisa membantu untuk proses sosialisasi atau kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini luarannya saya memilih untuk artikel populer, tapi sepertinya sekarang sudah tidak boleh ya, Mas Togar ya. Kalau nggak salah sekarang harus artikel jurnal, kalau tidak salah ya. Tapi waktu itu masih ada pilihan artikel populer. Kita sendiri waktu itu memilih untuk video saja, diperbolehkan. Video itu sebenarnya lebih enak kalau kita sudah punya fasilitas videografer gitu, punya dana untuk videografer, dan atau maksudnya ya nggak harus khusus dan mahal, tapi setidaknya sudah ada orang yang untuk handle itu sendiri gitu. Tapi waktu itu karena saya nggak punya dana, jadi akhirnya udahlah saya artikel populer saja gitu. Dan ternyata artikel populer ini juga halo, saya terdengar kan ya suaranya? Oh ya, soalnya ini ada notifikasi low system, saya nggak ngerti maksudnya. Artikel populer ini juga ternyata mesti diestimasi juga sih. Untungnya Mbak Pengmas dan Mbak dan Mas Pengmas ini cukup baik hati untuk menunggu proses bolak-balik editor gitu ya. Ini pengalaman juga pertama buat saya. Jadi ya waktu itu saya masih artikel populer, tapi apalagi sekarang kalau artikel jurnal, jadi mungkin bisa diestimasi terkait dengan kebutuhan untuk proses editing, bolak-balik review dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini tambahan saja. Ketika kami juga di sana, kami memang ada 1 hari, jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk memperluas networking. Ketika kami dibantu oleh salah satu narahubungnya kenal dengan salah satu narasumber waktu kita riset, kita suwun, dan dia ngajak kita ke komunitas baru ini, Pasar Kreatif di Metro. Nah, ini sangat tidak disangka-sangka ya, jadi kita langsung tiba-tiba, oh ini dosen UI, langsung di set up untuk YouTube, syuting YouTube video, dan dia bilang ini kalau bisa datang juga untuk lain waktu. Jadi kita memperluas networking juga ke komunitas baru, dan memang ini mungkin untuk entah nanti pengabdian masyarakatnya mungkin ekonomi gitu ya,
Tapi tentang pengembangan pasar kreatif ini sangat banyak sekali yang bisa dilakukan sosialisasi. Dan waktu itu kita juga udah sempat rekomendasi ini ke beberapa teman yang uh, studi gender juga, tapi dari perspektif ekonomi seperti itu. Dan ini juga tiba-tiba ada video kita di YouTube, kita juga kaget ya. Tapi ya ini sih sebenarnya pesan saya, jangan tertutup untuk juga membuka networking dengan komunitas baru, karena memang bisa membangun ide-ide baru juga untuk kegiatan-kegiatan Pengmas berikutnya. Itu sepertinya ya itu saja sih dari saya, Mas Renal dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Mbak Ivon atas pemaparan materinya. Mungkin tadi menjelaskan mengenai berbagai dinamika yang dialami ya untuk mengadakan kegiatan masyarakat. Memang cukup banyak dinamikanya. Terima kasih banyak. Semoga acaranya bisa berdampak baik bagi sasaran pesertanya. Begitu. Nah, selanjutnya pemaparan materi akan dilakukan oleh Mbak Zahra. Mbak Zahra akan menjelaskan materi mengenai edukasi hukum konten elektronik dan hak cipta kepada komunitas podcaster. Baik, kepada Mbak Zahra, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Reynal. Selamat sore, saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Direktur Pengabdian Masyarakat UI, Bapak Agung, kepada Bapak Heru selaku Manajer Penelitian dan Pengmas FHUI, serta kepada Bapak Kurnia Togar selaku Koordinator Pengmas beserta tim, dan Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di Zoom meeting sore hari ini. Jadi saya izin share sedikit mengenai apa sih yang kami lakukan pada saat melaksanakan hibah pengabdian masyarakat dosen tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2022. Mungkin bisa next, Mas Raino. Jadi, sorry sebelumnya. Oke. Jadi, pada Pengmas ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Mbak Ayu Galuh. Beliau merupakan dosen juga di bidang studi hukum ekonomi dan teknologi. Dan kami juga ditemani oleh dua mahasiswa, Gabriela dan Amanda. Dua mahasiswa ini sekarang sudah lulus. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya kenapa sih kita bahas mengenai podcast gitu ya? Karena sebenarnya ternyata berdasarkan data di tahun 2022 bulan Oktober, Indonesia merupakan negara dengan pendengar podcast terbanyak kedua di seluruh dunia gitu. Jadi kita ternyata setelah pandemi kita menempati posisi kedua negara dengan pendengar podcast terbanyak. Nah, selain kita sebagai pendengar podcast terbanyak, tapi juga ternyata kita juga sebagai negara yang memproduksi podcast cukup banyak gitu kan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mungkin bahkan juga mungkin pengguna ataupun produser dari podcast gitu ya, memproduksi suatu podcast gitu. Oleh karena itu kita merasa wah sepertinya nih menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya podcast ini dilindungi nggak sih secara hukum? Terus juga ada nggak sih hal-hal dalam bidang hukum yang harus diperhatikan oleh podcaster gitu. Oleh karena itu kita merasa ini penting untuk diangkat dalam suatu pengabdian masyarakat. Mungkin boleh lanjut, Mas Renal. Ya, pada awalnya sebenarnya rencana kami adalah membuat suatu webinar. Jadi webinarnya ini akan membahas mengenai podcast yang rencananya kami undang narasumber dari akademisi di bidang hukum hak cipta atau hukum teknologi gitu ya, kaitannya dengan perlindungan podcast sebagai ciptaan, terus juga perlindungan terhadap konten elektronik, terus do and don'ts-nya apa aja sih yang harus ada di suatu konten elektronik gitu berdasarkan Undang-Undang ITE. Karena kalau kita ingat mungkin dulu tuh tahun 2022, 2021 itu bahkan ada beberapa konten podcast yang terpaksa harus di take down karena isinya ya melanggar norma-norma yang ada di masyarakat atau berisi hal-hal yang bersifat sara misalnya gitu. Nah, kita tujuannya ingin membahas dari aspek hukumnya gitu. Makanya awalnya kami ingin mengundang akademisi. Lalu yang kedua kita mau mengundang rencananya tadinya pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini secara spesifik Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kenapa Kominfo? Karena Kominfo yang memiliki hak untuk take down konten elektronik gitu kan. Nah, yang terakhir kita rencananya mengundang komunitas podcaster. Jadi pada saat penyusunan proposal ini kita juga berdiskusi gitu, berkolaborasi dengan suatu komunitas podcast namanya Pabrik Suara Rakyat, dan kita bertanya kepada mereka apa sih sebenarnya yang diperlukan dari teman-teman podcaster nih
hal-hal dari segi hukum apa yang sekiranya belum tahu dan dapat ditingkatkan mungkin dalam bentuk pengabdian kami gitu. Nah, tapi ternyata realisasinya walaupun 2022 ini sudah tidak terlalu pandemi yang memungkinkan kita untuk turun lapangan, tapi setelah brainstorming dan juga masukan yang sangat berarti dari teman-teman di Pengmas FHUI, menyarankan gimana kalau nggak outputnya ya udah video podcast aja gitu kan, toh secara continuity bisa ditonton oleh siapapun tanpa mengenal jarak waktu gitu ya, jadi dia tetap akan selalu ada nih tersedia di internet. Karena itu ya udah kita berpikir oh bagus juga nih kalau seandainya outputnya podcast. Nah akhirnya output dari Pengmas kami dalam bentuk video podcast. Kami belum menampilkan audio podcastnya karena terkendala kami nggak ada kanal audio gitu ya yang untuk menampilkan podcast ini gitu, karena setahu saya FHUI nggak punya Spotify gitu kan misal atau Apple Podcast. Nah narasumbernya kita mendapatkan dua. Yang pertama itu akademisi, yaitu Bapak Dr. Brian Ami Prasetyo. Beliau merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta seorang konten kreator, yaitu Ibu Roro Ajeng Sekar Arum. Beliau merupakan social media dan optimization lead di Kompas TV. Jadi kita mendapatkan dari dua aspek, satu dari aspek hukumnya, satu dari aspek ethical guidelines-nya yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh para podcaster. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil diskusi tersebut, ternyata kita menemukan bahwa secara hukum nih podcast itu dilindungi oleh setidaknya dua peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang ITE terhadap kontennya, konten elektroniknya gitu ya. Dan yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta. Karena dia merupakan ciptaan. Ternyata dia salah satu jenis ciptaan dalam bentuk ceramah, kuliah, pidato, dan atau ciptaan sejenis lainnya. Gitu. Nah, karena dia dilindungi oleh Undang-Undang ITE, sehingga produser podcast gitu ya, pembuat podcast ini harus memperhatikan kaidah-kaidah konten elektronik yang ada di Undang-Undang ITE, seperti misalnya tidak mencemarkan nama baik orang lain, tidak mengandung sara gitu kan, dan sebagainya. Nah, kalau di Undang-Undang Hak Cipta sendiri, hal yang paling sering terjadi sebenarnya di podcaster itu adalah mereka pertama nggak aware bahwa mereka itu dapat mendaftarkan podcastnya sebagai suatu ciptaan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kedua, mereka pun kadang nggak aware kalau seandainya mereka misalnya menggunakan back sound lagu gitu ya, bahwa lagu yang mereka gunakan itu harus sesuai gitu kan, penggunaannya harus sesuai dengan lisensinya. Nah, hal-hal itu yang kami dorong kepada teman-teman podcaster supaya mereka lebih aware gitu ya dengan kewajiban-kewajiban hukum mereka, sehingga jangan sampai nih suatu saat podcastnya itu di take down, misal viewersnya udah banyak, terus juga udah tersebar gitu ya di mana-mana, harus di take down hanya karena misal menggunakan lagu atau instrumen yang tidak sesuai dengan kaidah hak cipta atau kontennya misal melanggar gitu kan. Selanjutnya kita juga membahas bahwa sebagai seorang podcaster mereka harus memperhatikan etika-etika yang ada di komunitas online itu gitu ya. Yang pertama, seorang konten kreator itu ternyata wajib bertanggung jawab pada konten yang kita publikasikan gitu. Jadi yaitu selain kewajiban hukum ternyata kewajiban di etika komunitasnya mereka juga. Lalu yang kedua adalah mereka wajib untuk mengecek kebenaran informasi yang akan disampaikan di podcast tersebut. Jadi mereka wajib melakukan konfirmasi, verifikasi, dan validasi. Apakah kemudian si podcastnya nih memuat informasi-informasi yang benar gitu kan. Jangan sampai informasinya ternyata salah atau hoax. Nah, yang ketiga itu harus memperhatikan community guidelines yang ada di platform. Kalau kita share podcast itu kan pasti ada platformnya, dari YouTube, Spotify, atau Apple gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan community guidelines, terms and condition yang ada. Yang keempat, saling jaga lingkungan media sosial yang positif. Jadi kita sebagai pengguna juga wajib untuk melaporkan konten yang berisi informasi yang salah, misal gitu. Nah, yang terakhir, ini bukan merupakan kewajiban hukum sebenarnya, bukan juga merupakan kewajiban komunitas, tapi ternyata merupakan aspek
cukup penting gitu ya dalam suatu penyelenggaraan podcast, ya ini dengan memperhatikan kualitas konten. Jadi mulai dari visualisasi, kejernihan suara, dan juga keberlangsungan si podcastnya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, output dari penelitian dari pengabdian masyarakat kami adalah 2 bentuk video podcast yang sudah tayang di YouTube-nya Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga YouTube-nya Pengmas FHUI. Cakupan penontonnya bisa dilihat dari jumlah viewersnya yang kalau secara online sih sebenarnya untuk ukuran 600-700 tuh belum terlalu banyak gitu ya, tapi kalau ini offline ini udah cukup banyak lah gitu. Nah, salah satu podcast itu pun kami daftarkan hak ciptanya dan sudah ada sertifikat hak ciptanya gitu. Lanjut, sebenarnya ini masih banyak sekali yang perlu kita kembangkan gitu ya. Jadi lesson learned dan feedback dari Pengmas kami di tahun 2022 yang pertama adalah kami merasa memang pelibatan komunitas itu diperlukan lebih aktif, tidak hanya pada saat preliminary research dan sebagai penonton hasil podcastnya aja gitu, tapi kalau bisa mungkin diundang sebagai pembicara juga. Nah, yang kedua, penyelenggara platform podcast itu juga sebenarnya perlu dilibatkan dalam diskusi untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban platform dan juga memberikan membuka cakrawala podcaster lah mengenai hal-hal tersebut. Yang ketiga, aspek teknis output dari Pengmas dalam bentuk podcast itu harus diperhatikan, kejernihan suaranya, penempatan kamera, dan penyebarluasan informasi. Jadi kalau dari hasil Pengmas saya yang bentuknya podcast itu saya sebenarnya tag-nya di ruangan podcast Fakultas Hukum UI, tapi karena lokasinya dekat dengan kantin dan pada saat itu kita tidak terlalu menggunakan media yang support gitu ya, jadi suaranya itu masih kurang jernih. Nah, penempatan kamera juga sepertinya kurang pas. Dan yang terakhir adalah gimana kita bisa menyebarkan informasi video tersebut supaya bisa ditonton, bisa disaksikan gitu ya, dan memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak gitu. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya continuity. Continuity ini dalam hal keberlanjutan dari kegiatan yang dilakukan. Seperti misalnya kami sebenarnya secara informal gitu kan bertanya ke rekan-rekan kami di komunitas podcaster, sebenarnya apakah pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu memberikan pandangan dan berdampak positif kepada mereka. Jawabannya kurang lebih iya gitu kan, mereka jadi lebih mengetahui aspek-aspek tersebut. Tapi tentu ternyata permasalahan tetap ada dan selalu berkembang gitu. Nah, ini yang harus mungkin dapat dikaji gitu kan, dapat dibahas lebih lanjut. Nah, selain continuity dalam hal ini juga sebenarnya continuity dalam hal podcastnya. Jadi pada saat Pengmas itu kita bikin yang namanya LKH Talk gitu kan. Nah, tapi sampai saat ini belum ada lagi nih video barunya. Tapi alhamdulillah berlanjut di Pengmas 2023 yang insya Allah akan dilakukan oleh Bu Ayu Galuh, ketua timnya. Nanti outputnya juga dalam bentuk podcast dan akan tayang di YouTube-nya FHUI dan Pengmas FHUI juga. Nah, yang terakhir, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau nengok-nengok atau nge-like podcast kami sebagai output Pengmas 2022 bisa di-scan QR code. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zahra atas materinya mengenai hak cipta konten itu ya, hak edukasi ya, yang menurut saya cukup menarik juga mengenai hal ini, mengingat hal ini juga cukup marak ya di masyarakat mengenai podcast ya, Mbak. Nah, mungkin selanjutnya kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi dari Mbak Indah. Mbak Indah akan mempresentasikan materi mengenai sosialisasi pendaftaran hak cipta bagi pengusaha UMKM sebagai upaya perlindungan produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Kota Banjar. Kepada Mbak Indah, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Renal. Selamat sore, Bapak Ibu yang hadir pada acara diseminasi pengabdian masyarakat ini. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya diberikan kesempatan untuk dapat mendiseminasikan hasil dari pengabdian masyarakat saya sebagai mahasiswa pada saat itu sudah
Tershare screen ya. Ya, jadi mungkin kalau tadi Mas dan Mbak sebelumnya berada di posisi dosen tetap dan dosen tidak tetap, kali ini adalah pengabdian masyarakat untuk kalangan mahasiswa ya pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu ini menjadi hal yang baru ya buat kami pada saat jadi mahasiswa. Pada saat itu saya masih jadi mahasiswa S2 semester terakhir dan kemudian melihat ada informasi gitu ya sebelumnya di Instagram dan di Instagramnya FAUI gitu ya untuk mahasiswa bisa melaksanakan pengabdian masyarakat karena sejauh ini yang saya ketahui dari sekolah saya sebelumnya di S1 itu ketika akan melakukan pengabdian masyarakat itu harus bersama dengan dosen dan dengan keilmuan yang ada dari dosennya tersebut gitu. Akan tetapi di FAUI ini sebuah kebaharuan bagi saya adalah mahasiswa itu juga bisa mengikuti pengabdian masyarakat dan dengan timnya sendiri gitu. Jadi kami bisa dengan teman-teman untuk melakukan pengabdian masyarakat di daerah yang menurut kami membutuhkan gitu untuk kami rangkul, untuk kami sama-sama diskusi terkait dengan hal-hal yang memang menjadi urgensi di daerah tersebut. Nah, ternyata memang ada kesulitan juga Bapak Ibu ternyata untuk bagi mahasiswa khususnya saya mahasiswa S2 adalah terkait dengan waktu dari teman-teman juga karena saya pada saat itu adalah angkatannya masih online ya angkatan 2020 jadi kesulitan untuk mencari teman yang mau untuk datang ke pengabdian masyarakat akhirnya ditemukan dengan lintas juga jadi ada 2 orang dari magister hukum 3 orang dari magister kenotariatan akhirnya kami mengambil untuk mensosialisasikan sebuah mekanisme pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi pengusaha UMKM, tentunya misalnya untuk pendaftaran merek dan lain sebagainya di Kota Banjar. Nah, kenapa Kota Banjar ini dipilih sebagai objek gitu ya untuk kami melakukan pengabdian masyarakat? Karena pada saat itu triggernya adalah salah satu dari kami berasal dari daerah Kota Banjar dan kami menanyakan gitu ya sebetulnya di daerah Kota Banjar itu apa sih makanan khasnya gitu ketika kami ingin main ke daerah tersebut. Nah, ternyata Kota Banjar ini kota yang baru mekar gitu ya, kota yang baru berpisah dari secara administratif dari kota yang sebelumnya. Jadi mereka masih meraba-raba juga sebetulnya makanan khasnya itu seperti apa dan ternyata pada saat ada makanan khas, kami cek pendaftaran merek dan lain sebagainya itu belum ada gitu. Jadi menurut kami ini menjadi urgent untuk bisa disampaikan kepada Dinas KUKM di Kota Banjar karena begitu banyak sebetulnya UMKM di Kota Banjar hanya memang awareness terkait dengan pendaftaran HKI-nya belum bisa dilakukan gitu. Lalu kemudian kami melakukan audiensi, lalu melakukan pengiriman surat permohonan untuk mengajukan pengabdian masyarakat. Akhirnya dipilihlah salah satu desa di Kecamatan Langgansari, bagian dari Kecamatan Kota Banjar. Jadi memang Kota Banjar itu, Bapak Ibu, kalau dilihat secara administratif hanya ada 4 kecamatan. Jadi memang daerah kecil dan satu kecamatan ini, Kecamatan Langgansari, dinilai oleh Dinas KUKM sebagai daerah yang produktif untuk banyak sekali UMKM di sana. Lalu dipilihlah Desa Neglasari untuk kami melakukan sosialisasi dari pengabdian masyarakat ini. Dan pada saat itu terdiri atas masyarakat baik di masyarakat kota maupun desa jadi ada perwakilan dari sekretariat daerahnya gitu ya dari kota lalu juga ada masyarakat desa ada masyarakat industri UMKM di Kota Banjar dan juga ada konsumen pastinya dan ada anggota Linmas aparat dan lain-lain di daerah tersebut di desa. Nah, bagaimana sih perjalanan kami ringkasan pelaksanaan PKM-nya? Pertama tadi sudah disampaikan bahwa kami melakukan analisis situasi terlebih dahulu di Kota Banjar itu seperti apa kesadaran UMKM-nya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual gitu. Kemudian kami melakukan audiensi dengan KUKM dan disampaikan untuk di Desa Neglasari. Kemudian kami menyampaikan maksud kami untuk melakukan sosialisasi di Desa Neglasari tersebut dengan balasan surat-surat dan lain hal sebagainya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pengabdian dan juga dilanjutkan dengan konsultasi berkelanjutan kepada masyarakat Desa Neglasari tersebut. Yang memang konsultasi berkelanjutan ini Bapak Ibu mungkin tadi disampaikan oleh pimpinan di FAUI akan
menjadi keberlanjutan gitu ya. Harapannya adalah sosialisasi atau PKM ini bukan hanya insidentil gitu, tapi bisa juga berkelanjutan dilaksanakan oleh para pengabdi gitu. Hanya memang bagi saya kebetulan sudah lulus dari Magister Hukum, memang ini menjadi terhenti dan mudah-mudahan di pekerjaan saya selanjutnya gitu bisa dilaksanakan kembali meskipun bukan di ranahnya FAUI, tapi karena saya juga menjadi bagian keluarga dari FAUI bisa membantu untuk mensosialisasikan hal-hal yang memang menjadi urgensi daerah-daerah terkait gitu. Nah, berkaitan lagi dengan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh saya itu dilakukan pada tanggal 8 September 2022 dari jam 8 sampai dengan jam 11 untuk sosialisasinya. Bertempatnya di Aula Desa Neglasari, Kecamatan Langgensari, Kota Banjar. Memang kenapa Aula Desa tersebut dipilih? Tempatnya sudah cukup representatif Bapak Ibu, meskipun di desa yang kalau perjalanan dari Jakarta hanya ada perjalanan darat dan itu makan waktu 8 jam sampai ke desanya ditambah lagi 1 jam. Padahal di Jawa di Pulau Jawa gitu, tapi akses untuk transportasinya masih cukup sulit. Tapi di sini sudah ada layar infocus juga ada laptop dan juga ada layar besar yang memang masyarakat bisa mengakses gitu ya, bisa melihat presentasi atau sosialisasi dari kami berkaitan dengan hal yang disosialisasikan pada saat itu adalah pendaftaran dari hak kekayaan intelektual. Nah, rangkaian sosialisasinya pertama memang kami mensosialisasikan, lalu ada diskusi interaktif dari masyarakat, games, dan juga dilanjutkan dengan konsultasi hukum kepada masyarakat. Pada saat itu konsultasi hukum kepada masyarakatnya saya juga kebetulan dibantu oleh anggota dari DPC Peradi gitu ya dari Ciamis. Jadi daerah yang cukup dekat dengan Kota Banjar dan ada komunitasnya yang aware di bidang hukum adalah Peradi di cabang Ciamis. Jadi mereka juga membantu untuk kemudian kalau misalnya saya sudah pulang kembali ke Jakarta dan Bapak Ibu dari sosialisasi ini ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa dilanjutkan oleh DPC Pradi dan disampaikan gitu kepada saya dan kemudian bisa disosialisasikan atau dibantu kepada si Bapak Ibu yang menjadi peserta sosialisasi tersebut. Izin Nah, masuk Mbak Indah, maaf, ini slide-nya mungkin belum terpindah ya atau bagaimana? belum terpindah, masih Iya, di ini masih slide 2. sorry. Masih di layar pertama ya, Mas ya? Iya, masih slide 2 tadi, Mbak. Oke. Nah, sudah. Oke, saya seperti ini aja mungkin bisa terlihat. Nah, Oke, Mbak. pembelajaran yang saya dapat gitu ya sebagai mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kota Banjar, memang pertama Bapak Ibu sosialisasi ini selain tadi materi yang saya sampaikan untuk sosialisasi di bidang kekayaan intelektual, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan lain dari masyarakat yang mungkin Bapak Ibu juga merasakannya ya ketika kita sebagai mahasiswa hukum atau sebagai penggiat hukum datang kepada masyarakat bukan hanya apa yang kita sosialisasikan yang dipertanyakan ya, tapi juga ada aspek-aspek lain yang menurut mereka butuh untuk tanyakan kepada kami selaku pengabdi gitu. Pada saat itu mungkin selain bagaimana tata cara untuk membedakan dari merek yang terdaftar dan tidak, lalu juga merek yang kadang kan mereka merasa tertipu gitu ya oleh e-commerce dan lain-lain dan itu dibedakannya seperti apa dan lain-lain itu juga kami sampaikan. Kemudian juga mereka banyak bertanya berkaitan dengan pertanahan dan juga hukum keluarga, yang mana menurut saya pertanahan dan hukum keluarga untuk keberlanjutan dari sosialisasi ini juga bisa dilakukan untuk sosialisasi kembali atau pengembangan di daerah Kota Banjar tersebut supaya ada keberlanjutan dari sebuah sosialisasi dari baik itu dari mahasiswa Fakultas Hukum maupun dari dosen-dosen Fakultas Hukum supaya masyarakat juga tahu untuk bagaimana menghadapi isu-isu hukum yang mereka dapatkan gitu. Nah, kemudian dari PKM atau dari Pengmas yang kami lakukan pada saat itu luaran yang kami ajukan adalah untuk membuat sebuah buku untuk bagaimana tata cara mendaftarkan merek atau hak kekayaan intelektual gitu ya bagi UMKM, akan tetapi direkomendasikan dari Pengmas untuk luarannya adalah publikasi di jurnal nasional.
memang cukup sulit gitu ya untuk publikasi jurnal nasional karena kami pikir harus terakreditasi Sinta awalnya karena waktunya sudah mepet juga karena kalau misalnya mau yang terakreditasi Sinta harus ada gap waktu untuk reviewnya dan lain-lain, tapi ternyata diperbolehkan untuk dilakukan publikasi luaran PKM-nya di jurnal nasional tidak terakreditasi gitu ya atau jurnal nasional biasa. Pada saat itu kami melakukan publikasinya di Jurnal Hukum Adigama dari Eva Untar dengan judul upaya mewujudkan kesadaran hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Kota Banjar. Dan kemudian sudah publish dan sudah disebarluaskan kepada masyarakat sejak 2022 gitu. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depannya yang membaca dari hasil PKM tersebut. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sharing sebagai mahasiswa yang mendapatkan hibah di pengabdian masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Indah atas pemaparan materinya. Cukup menarik ya. Sama seperti bicara sebelumnya, materi yang dibawakan itu hak cipta ya, hak cipta bagi para pelaku UMKM gitu. Nah, mungkin sembari menunggu pembicara selanjutnya, saya mau bertanya sedikit kepada Mbak Indah mungkin. Saya ingin tahu sebenarnya sebagai mahasiswa ada nggak sih Mbak hambatan dalam melakukan pengabdian masyarakat begitu? Karena kan kita sebagai mahasiswa itu punya kewajiban untuk kuliah begitu. Tapi selain kita berkuliah juga kita melakukan pengabdian masyarakat begitu. Kira-kira ada nggak sih Mbak hambatan yang Mbak hadapi dan bagaimana cara Mbak melaluinya begitu? Benar Mas, pasti baik Bapak Ibu yang memang bekerja ataupun kita yang masih mahasiswa juga pasti ada hambatannya, terutama waktu ya Mas ya, karena kita juga harus menyesuaikan waktu yang disampaikan gitu oleh desa, misalnya waktunya adalah bulan ini, tapi kita juga harus menyesuaikan waktu untuk sama-sama bisa ke sana untuk melakukan sosialisasi. Dan pada akhirnya memang Mas dari hambatan itu kami ada dibagi dua tim gitu Mas. Jadi dari 5 orang, 3 untuk melakukan sosialisasi, 2 orang adalah untuk melakukan kepentingan administrasi dan publikasinya. Jadi kami bagi tugas akhirnya karena ada hambatan waktu tersebut gitu Mas Reynal. Jadi hambatannya sebagai mahasiswa adalah tugas dan juga waktu dan solusinya adalah dengan dibagi tugas gitu sih Mas. Betul sih. Terima kasih Mbak jawabannya. Jadi intinya kita harus bisa ngatur waktu begitu ya. Ya, betul Mas. Kita Harus bisa bisa ngatur ngatur waktu waktu. Dan begitu. juga Dan mungkin yang menarik bagi mahasiswa adalah di laporan keuangannya ya Mas ya. Karena kami belum terbiasa untuk melakukan administrasi tersebut. Jadi mungkin iya, sangat terbantu dari Mbak Gita, dari Mbak Dena, dan Bapak Ibu di Pengmas FAUI untuk bagaimana sih mengatur administrasi untuk pelaporannya dan lain sebagainya. Itu sih Mas. iya. Betul, terima kasih Mbak Indah. Jadi intinya tantangannya itu lebih ke bagaimana cara membagi waktu dan banyak hal baru yang dihadapi begitu Iya, sebagai manusia yang betul. tidak terbiasa begitu ya. Kita tidak terbiasa untuk menyusun laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya mau melempar diskusi mungkin ya kepada Pak Heru dan Bang Togar mungkin ya. Bagaimana dari tanggapan Pak Heru dan Bang Togar mengenai keikutsertaan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat begitu. Di lain sisi kita punya kewajiban untuk belajar, tapi di sisi lain juga kita bisa melakukan pengabdian masyarakat gitu. Dan tadi barusan itu ada perspektif dari Mbak Indah selaku mahasiswa, dan mungkin saya ingin tahu pendapatnya dari Pak Heru dan Bang Toga gitu. Saya persilakan kepada Pak Heru dulu. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, mungkin sembari menunggu Pak Heru, saya boleh bertanya kepada Bang Togar mungkin bagaimana pandangan Bang Togar mengenai keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, gitu Bang. Iya, terima kasih Renal, terima kasih juga tadi Mbak Indah ya atas presentasinya. Memang untuk formasi kegiatan pengabdian masyarakat yang hibahnya khususnya pembiayaannya dibuka untuk mahasiswa itu memang baru ya di tahun lalu ya, Mbak ya.
Jadi ini memang tahun lalu itu pilot project, jadi tahun ini melanjutkan tahun berikutnya. Ini sebenarnya lahir dari kesadaran kami bahwa sebenarnya mahasiswa tuh yang memang merasa perlu, apalagi ada BEM gitu ya, ada senat gitu ya, yang paling terpanggil ya tanpa ada apa prekondisi untuk ke hal-hal yang profesional, misalnya dosen gitu kan, ketika dia ikut pengabdian masyarakat ya tentu saja mungkin untuk ya keharusan gitu kan, karena selain pengajaran Tridharma itu kan ada pengabdian, ada fungsi. Tapi kalau mahasiswa itu memang sepertinya memang tanpa ada embel-embel apa-apa, memang dari lampau memang eh, animonya selalu tinggi untuk kegiatan-kegiatan community development. Yang mana salah satunya ditunjukkan ini Mas Renal ini kan eh, Kepala Departemen Pengmas di BEM FAUI juga sebelumnya ya. Jadi di Iya Bang, setiap tahun lalu. iya di setiap BEM itu kan di setiap senat itu pasti ada departemen khusus untuk pengabdian masyarakat. Jadi tidak hanya misalnya persoalan kajian strategis, penelitiannya, yang juga apa masuk ke isu-isu di masyarakat itu ya pengabdian masyarakat juga, Pengmas. Jadi ya itu sebenarnya kami dari unit pengabdian masyarakat FOI sebenarnya sangat mengapresiasi gitu ya. Apalagi kan kalau dulu saya juga waktu zaman kuliah di BEM itu di unit Pengmas juga selama seperti Mas Renal gitu. Cuma kan zaman dulu kalau kita mau melakukan kegiatan community development, kalau tidak minta bantuan kampus, ya kita cari donatur. Tapi kalau ini kan memang dianggarkan dari fakultas dari awal gitu, dipisahkan. Memang ini khusus untuk dikelola oleh mahasiswa langsung. Jadi ya kami sangat mengapresiasi gitu, apalagi isu-isunya juga isu-isu yang menurut kami kadang-kala ya isu-isu yang dekat dengan mahasiswa, dengan generasi milenial, Gen Z gitu ya, itu biasanya ya isu-isu yang lebih aktual ketimbang kami mungkin yang sudah lebih senior. Misalnya isu-isu pinjaman online, ada isu-isu juga tadi Mbak Zahra itu kan hitungannya juga masih muda gitu kan, dosen muda gitu kan. Isunya soal podcast, hal-hal memang yang belakangan itu cukup aktual untuk diangkat seperti itu. Jadi ya sebenarnya kami mengapresiasi dan tentunya pilot project tahun lalu kami anggap berhasil dan ini akan diteruskan ke tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu aja dari saya, Mas Renal, khusus untuk mahasiswa. Dan hari ini makanya kan kalau kita lihat ya struktur acaranya, itu kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat memang yang dilakukan oleh anak-anak muda, ya kan, bahwa bukan dosen-dosen senior atau dosen tetap gitu ya istilahnya hari ini yang diundang, tapi memang dosen-dosen muda, dosen tidak tetap ada, dan juga ya mahasiswa. Jadi kita bisa lihat tema-tema kegiatan pengabdian masyarakat yang cenderung segar dan aktual ya isu-isunya terhadap perkembangan masyarakat kita, persoalan-persoalan masyarakat kita dewasa ini. Saya rasa itu aja dari saya, Mas Donald. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Toga atas pendapatnya mengenai keikutsertaan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat. Gitu. Nah, terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Mbak Indah atas materi yang telah disampaikan. Semoga materinya Mbak Indah putus-putus ya. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua dan kegiatan pengabdian masyarakatnya juga bisa berdampak bagi masyarakat sasarannya. Gitu. Baik, kita telah sampai pada penghujung acara. Keempat pembicara telah memberikan presentasinya mengenai pengalaman serta ide-ide kegiatan pengabdian masyarakatnya. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya, dengan berakhirnya sesi pemaparan materi tadi, tidak terasa sampailah kita pada penghujung rangkaian acara kali ini. Saya mewakili unit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat PAUI, sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bang Jarot, Mbak Ivon, Mbak Zahra, Mbak Indah, dan Bang Gal selaku pembicara pada siang hari ini.
Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Abang, Mbak, serta teman-teman semuanya yang telah menjadi peserta pada diseminasi hari ini. Saya ingin mohon maaf apabila terdapat perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Saya harap materi yang disampaikan pada hari ini dapat memperluas wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Raina selaku moderator pada hari ini. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.